Karena dua hal yang penting dalam kehidupan, mengisi akal dan mengisi kalbu. Akal diisi dengan ceramah, sedangkan kalbu diisi dengan zikir. Karena makanannya ruh adalah zikir, sedangkan makanannya akal adalah ilmu. Paling simpel. Jadi ya komeloki bahagia, syukuruki. Nasabah, ya nasukuru mau tahu maka semua akan pasti tenang. Tahu deh itu nasukuru, tu masuk sa penadina. Kaya kaya sa tahu deh nasukuru, dapat talu melo dapat pitu. Mite tahu mangoto meloti mangoto padahal dia naganda dina. Sehingga tu macicil HP, macicil seprimbe, macicil motor, macicil oto. Nasangapi rode na masih sate ko macicil. Maka guru telah diramu itu nalalungnya sujangan na yan nalalungnya tanggala. Tadi saya mengatakan bersyukurlah. Magay, ia tahu syukuru Pak, dia namanya darekin. Tidak pernah kita melihat mengeluh. Angka tahu kadang sebab dua rupa aja itu tahu Pak, angka tahu kasiasi, angka tahu peri. Itu bicara gitu. Ya kau tahu kasiasi memang tidak ada. Ya kau tahu peri angka gagana tu 5 darekin. Angka motorona memang moto, itu peri itu. Kita tutup 5 kibu surat keterangan kurang mampu ke Pak Camat. Mak bula walau terima BLT. Dia tu kagak ke Pak Camat. Iya. Ternyata kasiasi, tahu peri nih. Iya. Tu 5 cipi papena dinna. Bahkan bola makanya natawe, tapi dia selalu mengeluh. Padahal orang yang kita lihat maka dewe malah tapi dia memperian maginan kade. Memang karena perasaannya tidak pernah cukup. Maka obatnya orang ini itu ada 4. Suruh sholat duha 4 rakaat minimal. Kalau tidak bisa, suruh baca waqiah, berhenti itu. Itu obatnya orang yang selalu merasa kekurangan. Jadi waqiah sebenarnya itu bukan hanya mengundang rezeki datang, tapi juga membuat hati itu lapang. Wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur rasulan basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, azatis dan azatizah, para pimpinan pondok pesantren dan para pimpinan lembaga, organisasi masyarakat dan keagamaan, wabil khusus Sohibul Wilayah Alina Tomalabita, Bapak Camat Labakan beserta istri. Saya tidak mengatakan ibu, nanti dibilang ibunya. Jadi istri selaku ketua tim penggerak PKK Kecamatan Labakan beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim ya, dan Ranil ya, para kepala desa dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik dan tokoh adat serta anak-anakku mahasiswa yang bertugas di desa ini dan seluruh jamaah, ibu-ibu majelis taklim, para ketua BKMT dan para imam, petugas sarang, terkhusus lagi inisiator acara ini adalah Bapak Kepala Desa Barabatu beserta seluruh tim panitia pelaksana tabligh akbar dan acara Mappadendang season ketiga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kamu? Membela lada kasar di mata lada toka. Tidak apa-apa. Alhamdulillah, ya menewe kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tema yang diangkat, bersyukur sebagai tanda kebahagiaan. Bisa juga dibalik, kalau ingin bahagia maka bersyukur. Itu yang kalimat paling simpel. Jadi ya komelo ki bahagia, syukur ki. Nasabah ya nasukuru mau tahu maka semua akan pasti tenang. Tahu deh itu nasukuru tuli masuk sabab penadina. Iya, kayak gaya satau deh nasukuru. Dapat kaldu melo dapat pitu. Mite tahu mangoto meloti mangoto padahal dia naganda dina. Sehingga tuli macicil HP, macicil sprint, macicil motor, macicil loto. Iya, nasangapi rode na masih sate ko macicil. Maka di guru telah diramu itu nalalungnya sujangan na yan nalalungnya tanggala. Ya ko sujangan palalu pabu ya natolari menre bola amang, tapi ako tanggala palalu cia tu matindro mata. Porsi tanggala si dan kasih pasinga tanggala 10 ni magsi pasinga na. Tapi biasanya yang begitu ibu-ibu pokok kampung ku deto ko insyaallah. Ibu-ibu di sini semuanya wajah-wajahnya adalah wajah-wajah orang yang sangat bersyukur kepada Allah. Amin. Apalagi tadi yang salawatan sungguh sangat luar biasa. Iya. Ini seragamnya kayaknya Pak Desa ini seragamnya hebat sekali. Sudah mengalahkan BKMT Kabupaten kayaknya di Pak Desa ini. Insya Allah. Ini juga seluruh jamaah yang ada di luar apa ini pembatas ya. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi insya Allah saya kasih sedikit masukan. Tabligh akbar kalau panjang umur Pak Desa tahun depan bisa ditambah tabligh akbar dengan zikir, karena dua hal yang penting dalam kehidupan, mengisi akal dan mengisi kalbu. Akal diisi dengan ceramah, sedangkan kalbu diisi dengan zikir. Karena makanannya ruh adalah zikir, sedangkan makanannya akal adalah ilmu. Kalau ingin diangkat derajatnya, meloyakka derajata, maka ilmu yang harus kita miliki. Tapi ketika ingin mendapatkan barakah, maka zikir yang harus kita perdalam. Yaitu ampai beda tuh. Ya makokawita mamula ni tak giling. Saya kadang jamaah maka ustaz barakah
ternyata ini mapoto. Baraka baru mapoto menjadi baraka, padahal berkah itu sebenarnya adalah wirid, zikir yang ditelatenkan, itu mendatangkan barakah. Nah, iya kok mau diangkat derajatnya, makanya ilmu. Jadi dua rupa, ya komeki ya ka derajata pak disanga. Ya komelo ki ya lek baraka, maka amaliyah termasuk zikir. Makanya disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi ya komeki lolonga baraka Pak Bu, ajak tersalai sikiri-sikiri. Termasuk kalau mau tidur itu zikir jangan ditinggalkan. Oh ibu-ibu kan magampang mo. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Ibu-ibu mesti baca itu sebelum tidur supaya tidak kelelahan ketika bangun. Nah, apalagi komega kegiatan makobu lain ditugasnya ko boleh, lain ditugasnya mungkin di kantor atau di pasar, angkat to jama-jama tau koe, maka kita baca lalu ya rokomeki matindro. Apa kata Nabi? Siapa yang membaca zikir ini subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali, karena ditutup Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya pas 100 nigi-nigi baca nasa nabita kumelo imatindro, maka semua kelelahannya diangkat ketika dia bangun. Nah, dia namatak ko makun rei ko yaitu na amalkan. Sebenarnya zikir itu kita baca juga sesudah sholat, tapi zikir itu paling afdalnya bagi perempuan dibaca ketika mau tidur. Itu barakahnya luar biasa, Bu. Nah, kemudian tanda orang yang bersyukur, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, kata Allah, jika engkau mensyukuri nikmatku maka aku tambahkan. Wah, ini bahaya Pak. Kau dia napahang kita weh. Nah sabang angka Pak dongan na Nabi ta Bapak Ibu sekalian. Nah nigi tahu. Ini yang awalnya itu kan Nabi mengatakan, ya Rob, panggil umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Tapi ketika dia tidak datang dalam keadaan senang, maka panggil dia dalam keadaan susah. Ini yang bahaya. Ia konoliki pun Allah Ta'ala beribadah dekat kepadanya, kita dipanggil dalam keadaan senang. Di saat suami sayang, anak-anak terbaik semua nurut, keluarga tenang-tenang, rezekinya lancar, tidak didatangkan penyakit, badannya sehat, disuruh beribadah. Tapi ia kodena sempaja tidak beribadah ketika diberikan semua ini. Apa kata Nabi? Panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kadang muncul musibah bertahap. Pak Mega tahu ko makanya kasih sayanya lakaina sini na warungan ni tamana, tempat rekreasi ni tamana, sini na sinetronnya na nonton mana, tapi sisa na macan lakaina napay moto masa pejatahan. Biasanya begitu Bu. Ya betul na saya lakaina tidak pernah bangun tahajud. Sekalinya selingkuh lakinya napai maka subhanallah alhamdulillah magai karena suaminya sudah selingkuh. Kenapa? Karena kita tidak datang di saat Allah memberikan nikmat, maka Allah merubah supaya kita bisa dekat. Karena itu pesan Nabi, panggil umatku dalam keadaan senang, ketika dia tidak datang panggil dia dalam keadaan susah supaya dia tidak jauh dari itu. Sebenarnya Bu bukan musibah, tapi itu cara Allah memanggil kita supaya tidak jauh. Makanya kampung ini insya Allah akan diturunkan berkah. Iya, tanaman-tanaman itu akan tumbuh subur, insya Allah. Kinro kampung na makanja tepat na tahu, makanja asip-isip yang na tahu. Salawat selalu dikumandangkan, zikir senantiasa kita baca. Sholat berjamaah di masjid tetap dijalankan. Perempuan-perempuannya itu taat kepada suami. Suami-suami itu sebenarnya cinta dan sayang kepada istri dan anak-anaknya. Maka insya Allah berkah akan Allah turunkan dari langit.
berupa air hujan yang selalu menghidupkan dan akan ditumbuhkan dari tanah. Mungkin orang tua kita, upasangi, tomatot biasa yang dulu-dulu tinggal di sini, bisa melihat sawah, maga desa asewe waktu bunga matana tahu. Itu mungkin tidak subur, tapi ketika banyak orang tinggal di tempat itu, mulai tanaman itu menjadi subur. Magai, karena di situ ada barakah yang disimpan oleh Allah. Kadangkala juga di suatu tempat mata air itu akan susah, tapi ketika sudah ada masyarakat di situ, maka mata air akan mudah kita dapatkan, karena memang Allah yang mengatur semuanya ketika orang itu beriman. Makanya kumakanja itapat na tahu, insya Allah barak tak lupa ke kampungnya. Makanya kalau mau bahagia kehidupan tak di dunia, kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintah. Apa mega makoko apa masyarakat memprotes pemerintah. Pemerintah juga susah dengan masyarakatnya. Tapi ketika orang diberikan keberkahan, itu akan hilang. Kasih sayang akan muncul. Kurang masalah. Tapi memang karena ini kan adat, saya kaitannya dengan tradisi Mapadendang. Masyarakat yati OGE kental dengan budaya, tapi budaya itu sebenarnya ada maknanya. Kadang-kadang lari ke tafaul, senu-senungan. Itu senu-senungannya mancajipat dong. Saya pelajari beberapa kitab hikmah dan belajar ke beberapa guru, tapi saya tidak khatam-khatam sampai hari ini. Masih terus belajar. Dua telutu cara maku Pak kadang membahas hikmah. Kenapa? Karena ilmu ini sudah mulai hilang. Saya sengaja mengangkat sesuai apa yang saya pernah pelajari ke ulama, dan yang kedua apa yang saya dapatkan. Mitau kak nariku ya Pak disenangnya tadi, dan dianggap juga ilmu ini adalah ilmu yang salah. Makanya saya sengaja mengangkat itu supaya masyarakat, orang tua kita ya otomatis teriolo ya Pak disenangi pura nak guru. Nah tudangan nak guru sebelum lo sopa, saya sering mengangkat itu. Kenapa? Supaya tiada lain tujuan saya, maka ia tua guru ya biasa, itu semua ada dasarnya dalam agama. Itu bukan amalan yang salah. Cuma nasabak kadang dari lolongan, kadang nih pesalah. Istilah-istilah pemali itu penting kita pegang. Deta madosa kota tigawi, tapi napengaruhi kehidupan dunia tak. Semua orang tua kita dulu itu paham. Iya makoko apa dia nagaga, iya nak mau dia nagaga pemalina. Dia enggak biasa semua. Tapi orang dulu itu hati-hati betul. Iya, sampai pakaian, sampai cara makan. Iya makoko tak dia barakah. Iya tomato teriolo komelo imandre berkumpul dengan keluarganya. Noli anak-anak dia panggil istrinya, cucunya dia panggil, kumpul baru makan sama-sama. Makanya Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah maka Allah akan menurunkan barakah, dijauhkan dari penyakit. Ya maka kowe anak namandruk dulu na televisi, bapak namandruk ke daerah, bini namandruk kilala kamara. Tidak ada lagi barakah di dalam rumah. Maka matoka kowe, komatoro. Makanya sudah tercabut. Saya ingin sampaikan ke pejabat, sampaikan kepada orang yang punya tugas negara ini. Sesekali kita makan, duduk bersama dengan anak-anak kita. Supaya kelak nanti dia ada yang cerita. Bahwa dulu ketika bapakku masih hidup, saya sering makan sama-sama. Itu adalah hal yang paling indah ketika dia mengenangnya kelak. Tapi kodenan ketandre si bawa anak tak. Masalah mi anak tamandre, tidak ada yang dicerita baik nanti ketika kita meninggal. Hati-hati Pak. Ajak kamu bijak-bijak tak degaga na rampe-rampe badai psikolomatik. Ini yang saya wasiatkan paling penting. Maka syukuri istri yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Kadangkala kita ketika masih lajang berdoa, puang kasih saya jodoh. Ini si anu ya Allah jadikan jodohku. Sekalinya sudah jadi istrinya, kadang dia tidak perhatikan. Ini juga bahaya Pak Bu. Allah titip ke kita amanah berupa istri. Allah titipkan ke kita berupa jabatan. Allah juga titipkan ke kita berupa anak keturunan.
Allah juga titipkan harta. Semua titipan. Bahkan watak kalele Pak Bu, bukan kita yang punya. Itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya ibu-ibu, jangan pernah dirubah pemberian Allah. Boleh diperindah, tapi jangan merubah. Karena hanya hak pakai, bukan hak milik. Alisnya yang lurus, jangan dikasih bengkok. Bu ya, jangan dicukur kemudian dikasih bengkok ke atas. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Baju boleh kita model, karena itu milik kita. Tapi anggota tubuh tidak boleh, karena itu hanya hak pakai. Tapi saya tidak ke bapak-bapak, karena tidak ada bapak-bapak yang kasih pindah alis. Yang ada makasih pindah. Ya minta mapaletean nih makun reye, ya rone de togaga. Tapi makun itu ibu-ibu edi, Pak di. Ya komela lobo tinge, maka gaya. Tapi komun re boleh de kamu delek nah. Aku kira bu, iya, melobo tinge masabu bulu mata nih. Angka ni beser na kiri kanan. Ingapannya ibalo. Iya, alis yang lurus dikasih bengkok. Diambil pakaian, si sele wajuju sekarang kami na pakai. Nge, patu makun rekong kaboti tapasaragan na padirulun na. Boti beli bola na masaraga, boti sapisan na masaraga, boti siba na majama masaraga, keluarga na boti masaraga to, taci cemana mina pakai. Patu makun reye Pak, dia pernah baju-baju nama dosa. Ya kami pakai wajuna na sama karimatu teh tulia mana na pakai, padahal dia nak kena kada tahu ele na mi makada. Aja na tasaka na wisang. Pako kada Pak. Iya. Iya. Ya na tu Pak bunuh lakai, apalagi tu baju juga ke sana Bu, si sesah agak. Angkat tu baju aja tapi 7 juta tak 10 juta, ya na tu panrasa lakai tak. Dito kago ko eh. Dito kago ko makunre matanda Cina. Lala. Alhamdulillah, maka memang dulu tadi itu ka mengaku kumutanai. Ya kumikimi te makunre pa ka Cina-Cina ng laki naman na tita. Yan ang kalaki masih mau ba pa ka Cina-Cina to binena. Nang kamakaroani masih maputi ulo na. Dito kaga to ko. Ada je Bu. Ingat, jangan menyiksa suami. Doakan terus. Tapi Pak Desa ini sebenarnya hebat, Pak Camat ini orang hebat, Pak Kapolsek ini orang hebat. Tapi justru yang sangat hebat adalah istri yang mendampingi. Iya. Pak Desa itu hampir hilang suaranya, tapi istrinya adalah orang yang sangat hebat mendampingi dia. Iya. Saya tidak kagum ke laki-laki yang hebat Pak, pasti ada doa di belakangnya. Kalau bukan ibunya pasti istri. Iya. Kenapa? Karena doa istri 3 kali lebih cepat diijabah dibanding dengan doa suami. Lebih masih diterima Pak dongan nama kunriyat 3 kali lipat dibanding dengan suami. Makanya laki-laki bekerja, titipkan doa kepada istri. Saya sering ceramahkan bagaimana hebatnya Soeharto Pak. Dia memimpin dengan tangan besinya, 30 tahun lebih dia bisa memimpin Indonesia. Tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Langsung. Bagaimana hebatnya Habibie, diakui di seluruh dunia, bahkan mendapat predikat summa cum laude ketika kuliah di Jerman. Kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun tidak ada di sisi. Yang masih hidup sekarang, kita sudah lihat buktinya. Pak SBY 2 kali jadi presiden, Panglima TNI. Kapan dia kebijakannya selalu mengambang dan tidak bisa menentu di arus politik ketika Ibu Ani tidak ada di sisi. Makanya seorang laki-laki yang hebat, lihat istri, dia pasti punya amalia khusus. Itu kuncinya. Makanya saya kasih tahu, laki-laki ini penting untuk saya juga. Siapa yang ingin hidupnya berkah, karirnya bagus, dan urusannya semua dimudahkan, maka cintailah istrimu dengan sepenuh hati. Itu kuncinya. Saya kasih tahu, kalau mau sukses, minta istri yang doakan.
Makanya bapak-bapak kalau tidak sukses, suruh istri berdoa. Kalau dia berdoa dan belum bisa sukses, suruh lagi berdoa. Tapi kalau masih belum bisa, tambah istri supaya banyak yang mendoakan. Sepakat Ibu? Oh tidak. Berarti kalau tidak sepakat, ibu-ibu yang harus banyak berdoa. 3 wanita hebat. Yang pertama adalah ibu, karena semua pintu langit dibuka. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, siapa yang bersedekah kepada ibunya atau bapaknya, maka 700 pintu rezeki dibuka oleh Allah untuknya. Yang kedua adalah istri, karena doanya lebih cepat diijabah. Yang ketiga anak perempuan. Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Jadi ya kongka anak tamakun rei 2 atau 3 lepas sempajang, dia nagis saya api neraka indo ambon. Jadi kok arwani ini anak tak sabar lagi. Masih belum ada jaminan. Makanya bikin perempuan ya. Saya dulu ketika ngaji tasawuf di Aceh, di Biren, itu mursyid kami katakan, nak, kalau nanti sudah menikah, anak pertama usahakan perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga kalau bisa juga perempuan, tapi kalau tidak laki-laki. Tapi anak pertama kedua mestinya harus perempuan dulu. Alhamdulillah anak saya pertama perempuan, anak yang kedua juga perempuan. Itu karena pesan beliau. Nah ini makanya dalam hikmah itu ada ilmunya Pak. Kalau mau berhubungan, tes napas. Kalau napas kanan yang kuat, kemudian berhubungan dan istri hamil dengan itu, maka insya Allah itu adalah laki-laki. Kalau napas kiri itu perempuan. Nah, itu yang saya tahu dari mursyid kami. Bagaimana Bu? Bisa dicoba. Dia bilang, oh tidak bisa nih Pak Ustaz, sudah selesai. Suruh suaminya menikah kembali. Ya, langsung ibu-ibu protes. Kemudian yang kedua, saya wasiatkan, tadi saya mengatakan bersyukurlah. Magai, ia tahu syukuru Pak, dia namanya dareken. Tidak pernah kita melihat mengeluh. Angka tahu kadang sebab duan rupa aja itu tahu Pak, angka tahu kasiasi, angka tahu peri. Itu bicara gitu. Ya kau tahu kasiasi memang tidak ada. Ya kau tahu peri angka gagana tu 5 darekin. Angka motorona memang moto, itu peri itu. Kita tutu 5 kibu surat keterangan mampu orang mampu ke Pak Camat. Mak bula walau terima BLT. Dia tu kagak ke Pak Camat. Iya. Ternyata kasiasi tahu peri nih. Iya. Tu 5 cipi papena dina. Bahkan bola makanya natawe, tapi dia selalu mengeluh. Padahal orang yang kita lihat maka dewe malah tapi dia memperianu magi nang kade. Memang karena perasaannya tidak pernah cukup. Maka obatnya orang ini itu ada 4. Suruh sholat duha 4 rakaat minimal. Kalau tidak bisa, suruh baca waqiah, berhenti itu. Itu obatnya orang yang selalu merasa kekurangan. Jadi waqiah sebenarnya itu bukan hanya mengundang rezeki datang, tapi juga membuat hati itu lapang. Bu, sering baca waqiah? Sering? Kalau baca waqiah, kapan paling bagus? Sesudah sholat asar. Baca waqiah sesudah sholat asar itu paling bagus. Ya kutulek baca suratul waqiah kapitu setiap selesai sholat asar. Sudah itu doa khusus. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baru minta. Berapa kali dibaca tadi itu? Masing-masing 7 kali. Waqiah 7 kali, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka 7 kali. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina juga 7 kali. Baru minta. Insya Allah dimudahkan. Itu kalau ada hal yang berat kita mau minta, baca waqiah 7 kali.
setiap selesai sholat asar, jangan sudah sholat maghrib, jangan sudah sholat isya, bawa ke sholat asar. Kalau tidak sempat sesudah asar, baru dicari waktu yang lain. Nah, kita meni kega waktu tahun sempat. Sampai kadang-kadang juga karena ada pengantin, ada tugas ini, ya kita cari tempat kapan ada waktu tak luang. Tapi paling bagus kalau baca waqiah itu sholat asar. Kalau baca surah Yasin itu sesudah sholat subuh dan Ar-Rahman. Kalau baca Quran suratul Mulk, itu sesudah sholat isya. Jadi hitungannya sembarang, karena surah ini kan masing-masing ada keistimewanya. Ya kau nggak tahu tuh 5 pangiwa bayi nasi balak kayaknya. Itu kagak kau ya? Ada. Pak angkat tuh tahu Pak Dena tuh Dena aku tuh di perang dunia kedua. Iya. Pak angkat itu tuh makun rai Pak dia namanya matenang. Iya. Angkat tuh makun rai pananakan. Ya nangka makun rai mompat timur esena pananakan. Dia tuh nulis taruh rahasia. Iya. Jadi ini bapak-bapak, suami-suami yang datang malam ini pasangi tita-tita juga beneta. Ya komumpa timur esena jalalo tapodangi rahasia. Dia itu nulis taruh rahasia makun rai mompa timur esena. Aja mau tak kena degap. Degaga itu. Makanya saya pernah dapat ilmunya guru tak. Napa itu kita modelek na tahu Pak? Ang kami matutu sifat dasarna. Disitulah pentingnya iman. Ya ko makanja itapak na tutu ya sifat majai. Tapi ya ko lepa itapak na muncul sifat aslinya. Makanya dia seguru tamaka daw tahu mako aku memet tuh. Iya. Yang kata maraja ulun na bula matana macicit. Ya nang kata mereni salah-salah matandri to kala-kalasin. Ya semereni salah-salah. Iya ko ite jok kamadani tapi aku situ danang ni neloki sin raja. Maka nama rati gitu ya mapi nama dani ko jok kayo. Ya ko mabelay madani ya ko macawe maraja tau makito jalalo kasi bawangi dangkang nakalasin. Ya nang kata mapalisu mataan nina mapalisu ya kung kagaga na lengi aja mo tamariw apa nalapi mamati. Tita nih itu dipelajari para ulama dari dulu. Nah biar dari kepolisian tahu Pak 10 tahun tu dan nis sama kali atau makalilian itu karena memang ada tanda yang bisa kita tahu. Makanya kuncinya ya kok makanya itapae maka muncul nama ustaz kung kay mak di bola ya romodele maka to si paslina tapi ya kung kay tapak na maka itu akan bagus siapapun. Makanya maka diguruta tilau dong ngingalih hidayah itu kuncinya. Semua orang punya angka metoya sa dosa langganan. Budi ada dosa langganan angka itu ibu-ibu tuh maka sebelah urai matu mana nak sih. Mengingi mana nana salah mendosa si kajoro sepuluh baja nang lagi sih ya tuh. Nah itu namanya dosa langganan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di situ at-tawwabin bukan at-taibin. Seandainya maka dipong Allah Ta'ala innallaha yuhibbut taibina berarti Allah suka kepada orang yang sekali bertaubat. Tapi Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang berbolak-balik bertaubat. Ya, makanya kami itu dosa langganan. Lakai itu dosa langganan. Makanya orang dulu itu mengajarkan kita hati-hati Pak Bu. Ia tuh kumab bicara ilmu hikmah itu namo tu boleh posisinya nak guru meneto atau pandritan. Itu diajarkan dulu. Pintu-pintu rumah. Saya dapat ilmu kemarin itu wasiat. Ini dari salah seorang habib kemudian disampaikan kepada salah satu jamaah dan memang saya pernah dapat dari ulama itu dikasih tahu. Sekarang saya sudah lihat banyak Pak. Tapi saya kasih tahu tidak apa-apa karena ini demi menjaga. Saya khawatir kalau ini berlanjut. Tapi itu di ilmu hikmah dilarang sekali. Agak
Banyak sekarang orang bikin pintu rumah, itu pintu dua, satu pintunya lebar, satu kecil. Iya. Ersangka kubolata makoro di. Mega ni makoko pintu bola makoro di. Cidi maloa, cidi macika. Pintu dua. Ada satu kecil, ada satu besar. Itu di hikmah sangat dilarang, Pak. Kenapa? Karena pasti salah satunya akan selingkuh. Kalau punya pintu begitu. Itu di ilmu hikmah. Makanya makanya tuh teman-teman dulu, pemali tuh pintu dia nasi lepak. Ia kok kiri mabicu, nanti istrinya yang akan selingkuh. Kalau kanan yang kecil, nanti suaminya akan selingkuh. Itu kalau di ilmu hikmah. Makanya kong ka pintu tadi nasin raja rewatnya mani bongkar. Ini kalau kita di hikmah, Pak. Iya. Banyak hal. Termasuk kancing baju. Itu semua. Kenapa harus dikancing dari bawah ke atas? Supaya rezekinya selalu meningkat. Tidak mudah bangkrut kalau ada usaha yang dia lakukan. Jangan menggantung pakaian lebih dari 3 hari di dalam kamar. Karena nanti akan mudah terserang penyakit. Itu karena gangguan jin. Makanya di Muharram, ini kan Muharram. Di Muharram itu kenapa kemarin di 10 Muharram kita belanja? Magina melipat tapi, melipat serok, melipat sering. Itu bukan sembarang timba, Pak Bu. Ternyata itu sembarang pasering. Orang tua dulu kalau 10 Muharram pasti belanja. Napa si pulungan metodi lo melipat sering. Kenapa? Itu ada keyakinan dalam ilmu hikmah. Penyapu yang dibeli di 10 Muharram, kalau kita mau tidur ipangoloyase. Kalau sapu ijuk, ijuknya menghadap ke atas, disandarkan ke pintu. Karena nanti kalau ada pencuri, baru dia injak tanggamu, pasti kau bangun. Denan riperema atau maket. Yang kedua, kenapa dia beli timba? Timba itu dia tidak pakai. Tapi kalau mau tidur, napa tamu kau bempana, tempat airnya. Dia kasih bergenang di situ, masuk ke dalam. Kenapa? Supaya kalau ada orang mengirim guna-guna, itu tidak akan sampai. Itu orang dulu pakai itu. Iya. Magina lipat tapi si bawa saji. Karena ketika nanti ada anak, kan anak nasuk buka limpau, disembunyikan oleh jin. Tinggal itu yang diambil kemudian dipukul, itu akan muncul. Itu dipakai orang dulu. Jadi demi metu itu bukan dipakai untuk sehari-hari, bukan. Nalapak burame metui. Karena kenapa? Ternyata di 10 Muharram ada kurang lebih 10 nabi dan rasul yang mendapatkan keistimewaan, kebebasan dan mendapatkan hadiah dari Allah. Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Nuh ketika dunia tenggelam, tsunami terdahsyat itu diselamatkan, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, itu Nabi Ibrahim keluar bebas dari pembakaran api, itu juga di 10 Muharram. Jadi eganna Nabi pas salama, sehingga hari itu disebut hari keselamatan. Makanya nalai senu-senungan, maka da age di mulyo ko 10 Muharram itu pakai salama itu gaga itu, dan itulah dia pakai. Itu kuncinya kalau orang dihikmah. Banyak Bu, banyak. Tapi saya tidak terlalu membuka hal ini karena kadang orang mengatakan tidak ada dalilnya. Padahal ada. Magi Nabi tanatangi malah nandre jauh mengambil makanan begini. Kan biasa toh, pokok baki angka manu ukiolota angka bale mataruli may makoy. Kan kataman re makoro pades kapatore liman. Tidak ada di sini. Pades kapatore liman maliwa mabela. Jangan. Kenapa? Karena nanti tidak akan datang rezekimu kecuali kau urus. Iya. Dia na pole dale mo ko de muruso. Maka ambil yang ada di depanmu. Magay, tawe muruso ka ko dale. Denang kana salah ko kung kagaga na baget tawe. Makanya orang Bugis dulu pakai baki supaya bisa diputar, supaya dia mengambil yang ada di depannya. Itu hikmah, Pak. Kenapa perempuan kalau makan dilarang membuka bibirnya? Kalau mengunyah. Jadi di makunra ya komandre ki aja tabuka itimu tak ko make. Itu ditutup. Gini.
ajakan. Itu tidak boleh. Laki-laki boleh membuka bibirnya ketika bangunnya, perempuan tidak. Apa? Itu semua hikmah. Nasaba iya ko angka makunray mandre. Nah dito nabuka ikimun na kumakemay, maka suaminya akan pengantin baru setiap malam. Tapahani. Kode tapahani, iya roti muriase na makunray ko rapai, na muriya warapato. Ya kode mo patapahani makunrutongan. Itu obatnya. Makanya dari dulu itu ulama sudah sampaikan bahwa hadis ini tidak memerintahkan saja, ada ilmunya, ada hikmahnya. Nah, hikmah itu disebut ilmu hikmah karena ilmu yang lahir dari ilmu. Ini makanya saya katakan ilmu ini sangat susah. Karena kenapa? Ulama-ulama kasyaf yang mengajarkan dulu dan saya dapatnya tidak banyak, hanya sedikit karena tidak lama belajar tentang ilmu ini. Bahkan mulai nama sekarang ini banyak anak-anak nakal tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena nama yang dilarang dulu itu sudah mulai muncul semua. Saya lihat, oh ini nama-nama dulu yang dilarang guru tak. Iya nasab ya sanatnya guru tak pakai. Ada semua muncul. Itu makanya mega nana. Kenapa sampai sekarang? Mega larangan Nabi kan dipakai sekarang. Makanya jangan berhubungan ketika istri mengantuk. Nanti anakmu tidak bisa bicara. Ya nang anak 5 tahun dan 5 tahun atau 5 karami amma apa lagu cakarudu ya. Iya man itu bawa bisa ya. Iya. Gitu kan ke gue. Bu. Tidak ada anak terlambat bicara. Banyak sekarang. Kenapa? Karena media sosial. Mahape cakarudu lah dan pinapalon liu. Nanti dia mau tidur baru suaminya mau berhubungan di saat dia ngantuk sekali. Makanya nanti anaknya itu demet karena pemabisyar 5, 6, 7 tahun itu baru bisa. Tapi ada obatnya bu. Ambil madu kalau hari Jumat, campur sedikit dengan garam, bacakan sholawat 7 kali, usapkan di bawah lidahnya anak kita. Insya Allah itu cepat bicara. Itu obatnya. Tapi jangan madu asli, karena kalau madu asli itu bertengkar kalau sampai ke rumah. Pak D salah paham. Itu ulama kita dari dulu. Apalagi jangan coba-coba perempuan kalau suaminya mau berhubungan, jangan coba-coba bikin perintah. Engkau tuh lampu di pendapat deh, tuh jendela, laca jo tangan, kakak ngajol lah kau. Banyak. Ya namanya kebicara, mereka kena. Iya. Apa penyebabnya? Ya matu kong ke anak tak, ya kong ke suron yang mereka bicara. Banyak. Ini penting saya wasiatkan. Kenapa itu sangat dilarang? Karena pengaruh ke anak. Iya mana naronasa tomatot tariulu maka dapat mali. Karena kau tidak berdosa ketika engkau melanggar, tapi dampaknya ke kehidupanmu pasti besar. Iya. Makanya makunrai makoko apa, jangan terlalu banyak main Facebook. Sedikit-sedikit ada masalahnya, langsung masuk Facebook. Cede-cede yang kemasalahan, langsung masuk Facebook. Cok do kolakai na tapamaki buat status, aku menyesal. Iya. Aku menyesal. Nah pamaki buat gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda, makomeng, sabar saya. Iya kan? Iya. Sekarang orang sedikit-sedikit masuk di media, sedikit-sedikit masuk di media. Onroto na misama na masalah na tau, empat diwatan niya ko Jakarta, empat diutuh niya ko Samarinda, ang kaya mo empat diisip ko bone, padahal laki-laki na jama-jama di lisan. Iya. Pak urusan na miten urus. Mako ka na po? Mako Makanya upa-upa apa makunre dino di Kuba ini. Nomor si dia jong Kuba ini makunre melopoy bitina. Kaya kayasan, iya Pak Joka. Dia memon robolana. Macon ni majuka-juka din namon robola. Iya. Yang kedua aja Kuba ini makunre pasapadi. Kaya kayasan matin rupilaken na nakapisa ikanton.
Kecuali lakai kiri gala temora ko kala bocak ko din marigaga. Pang kami to lakai pa le namana perikantong hindi na dia nalimi bailina. Yan ang kalakay makorbo bacaan ni Surayasi. Masih jama kapo. Hati-hati bapak-bapak. Makanya uang itu kasih istri dia pegang supaya ada berkahnya. Nanti sudah dipegang istri, kalau kita butuh baru kita minta. Itu. Begitu Bu? Sepakat ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu dikasih uang, hati-hati. Dengarkan baik-baik ucapan suami. Ya kok maka dia lakai ma angka ditaleh berarti Pak Bere. Silahkan belanjakan habis, tidak usah minta izin. Tapi aku maka dia lakai ma angka ditatare berarti amanah. Kita tidak boleh mengambil kecuali minta izin kepada suami. Tambahan ibu. Kumaka dia lakai ma angka ditatare berarti itu amanah. Ya kumaka dia ma angka ditaleh berarti Pak Bere. Minta uang sama suami, mau belanja, agak asal, mak, bilang Pak kasih kak duluan tak 150.000. Nah kadalah kita engkau kau salaraku, jangan kita yang ambil celananya, bawakan ke suami, nanti suami yang kasih, itu baru boleh. Maka mau Bu, ajak naidi malangnya letak, apa ia makun raya di sana bita. Maka dia kodi 50 sabun nilau nasi ratu sabun runtuh dia gagal pasar sunnah. Iya, maka disitulah berdosa. Hati-hati Bu, pergi pengajian orang bagi kue kotak diambil 2 itu 1 haram. Itu kagak kue. Neka nitai matu. Iya, haram itu kan ada 2. Ada haram li gairiha, ada haram li zatiha. Li gairiha prosesnya. Kalau orang bagi kue kotak, kita ambil 2, maka itu haram 1. Nanri anak tadi memang kali membaca. Nanri baineta itu dan tidak mau mendengar nasihat. 40 hari, 40 malam doa dan ibadah tertolak. Man aqalal haram kata Nabi lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Hati-hati. Itu kan kue. Alhamdulillah. Jangan bilang pemerintah korupsi, korupsi. Bukan pemerintah korupsi, kau yang korupsi. Orang bagi nasi kotak kau ambil 2. Ini hati-hati. Pergi ke pesta, madari melatau agak-agak dia nak permisi. Nak minta ke yang punya acara diambil kue. Itu kagak. Alasannya mau dibawakan anaknya, itu tidak boleh. Haram. Tahu Bu? Kecuali dikasih. Ajak lalu. Yang ketiga, aja mau pubai ini makun repak kepala. Napala mana yang gagah memang dia laki nasa kami tuh nando terus kukare kami tuh makan kalau boleh kami tuh piringnya kau tuh kami cakir dia kau tuh kami kecaya kau tuh lo manu pasti pulang kau baru lo kau ya kau dia pakai andra lo manu malu kau talo kau kampung mau tiba tiba pernah makan atau lo manu malin dulu kau boleh boleh mati punya wajah. Nali napala mana nih? Yan ang kabay ni makopa aliran niloto lang apa to layasi tajam. Guna na makulay makito. Nggak ada di sini. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian yang kelima, ajak lalu tapubay ni makulay malampi buli matali. Iriasa ke kita. Agak ginali beribulannya to menali. Ini masuk di titik mana? Beli bolana oto itu dibeli oto. Padahal naso makan nyamang yano naso mangoto baru. Ni ka makan menyamang. Tag tudang nyokol tembok. Iya roto mangoto baru mapan diulu sapa pakai menjadi cicilan. Begitu kan Bu? Bahagia itu sederhana. Nikmati apa yang diberikan oleh Allah. Insya Allah kau akan bahagia. Dia gak tahu Pak Kura dalek. Dia gak. Rezeki itu Allah sudah atur. Apa kata Allah? Saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Dia nak kada puang Allah Ta'ala, saya beri rezeki kepada siapa yang bekerja. Tidak. Saya beri rezeki kepada siapa yang berdoa. Tidak. Tapi siapa yang dia kehendaki. Tanya galak na tayo makareso na sogi. Yakin galak na tayo makareso na sogi Pak. Orang yang kerja sampai pagi itu tidak. Pasti dia pertama kaya.
Tania Pak Dong pasogi teh. Ini Pak Dong pasogi teh di negara ustaz mamotor maka pelak lutuman ustaz. Nanti setengah ustaz Pak Dongan na subirang ng tanah ini kan. Tanah na porag. Saya kadang heran Pak. Ke Kalimantan, ke Papua. Kadang selesai ceramah datanglah jamaah orang Bugis. Pak Ustaz, Pak Guru kace di agawan dibaca-baca nendre dale pada 5 nyotona. Iya rita na iya apa ci diotona? Coba. Kadang-kadang orang tidak tahu bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, bukan kepada siapa yang berdoa. Cuma doa adalah pembuka pintu rezeki. Kalau Allah bukakan, maka dia akan kasih. Ketika orang bekerja, Allah akan kasih. Makanya setiap yang kita mau lakukan, istiharakan. Aja nih pamulai istiharakan. Meki madara istihara. Mau turun sawah istihara. Mau memulai pernikahan istihara. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu. Aja tite tahu mak bangun sarang wale, macam tu ki mak bangun sarang wale. Kode no korodale tak? Kan ada. Coba kereta pola lagi polisi dera. Mabalu apa nih teh berhasil. Oh, lo mana mabalu apa? Pajak terang. Oh, lebih siratu pak balu apa dia? Kagak tahu lepas mel. Tidak sama rezeki. Namun pada tejoka bisa pekerjaan sama tapi nasib tidak sama. Kenapa? Kita kena pameng nih. Si gande lo mameng. Pada toto meng. Ya matoro pakinan rena pake. Cidi salo nonroi pada mak depa. Cidi telima gata. Cidi titak kajanda. Itu kan begitu. Padahal pekerjaannya sama. Rezeki itu begitu pak. Allah yang mengatur. Nggak usah iri. Makanya Allah itu menerapkan rezeki itu ada jalurnya semua. Ya kau mak balu-balu bepa na berhasil. Ya naro bepa itu urusuk. Aja na talitik mengusaha yang. Saya diwasiatkan oleh guru kami, nah apa yang kau mulai dan kau berhasil di situ jangan pernah tutup itu. Iya, saya ada jamaah Pak di Papua, sudah ratusan bahkan miliaran uangnya. Apa pekerjaannya? Tukang jahit. Awalnya tukang jahit, sampai sudah kerja proyek masih tetap jalankan tukang jahit. Agai, memang wasiat ulama dulu. Maka magai. Okiro itu na dale mo iko na nasaba okito lalan na dale itarongan ko lalu mo tutu yero kapan kau tutup maka akan bangkrut ini ke belakang. Itu yang banyak orang tidak paham. Iya ya kau mak balu-balu bepaki na corona pakai masih sekolah anak tahu di situ mulai berhasil okoro balu bepaki tak bola aja tempat pisau yero mak balu bepa namo mak balu motor oke tetap jual kue. Kenapa? Karena di situ jalur rezeki kita. Nah iya, aja mak belum nasi kuning minendre Mekah. Iya, angkalalo tahu bu, oko kampoku dua ngesomi mak belum ladang nendre Mekah. Dua ngesomi mak belum ladang, gana nendre ke Mekah. Apa namo darak ladang na baluto. Tadi ada doanya, ibu tadi yang di sini ya. Mudah-mudahan katanya bisa ke tanah suci ya. Oh bu. Oh ke tanah suci. Mau? Saya kasih amalan. Kalau mau naik umrah saya kasih amalan. Jangan pikirkan uangnya dari mana. Yang penting ibu amalkan. Di sujud terakhir pada setiap sholat fardu atau sholat sunnah, baca sholawat kepada Nabi ketika sudah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca sholawat kepada Nabi 1 kali. Baru baca Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Baca 7 kali. Saya sahkan. Saya amalkan itu bu, sudah 8 kali diundang umrah dan 3 kali dikasih hadiah haji, tapi saya tidak ambil. Saya dikasih umrah gratis sama suami istri, saya tidak ambil. Sudah 8 kali kasih haji juga saya tidak ambil. Makanya saya sering tes ini doa. Kalau kadang amalkan 1 minggu ada lagi yang menelpon, tapi Pak Ustaz bisa saya kasih neki umrah? Wah, saya berhenti lagi baca. Saya bilang, wah ini juga doa, ini bahaya ini kalau dibaca terus ini. Iya, saya alhamdulillah Pak, tapi tidak mengambil itu. Kenapa? Saya pernah diwasiatkan, dimursyidkan, nanti ada waktunya nak kau bisa berangkat. Ketika yang kau mau ziarahi itu memanggil, maka berangkatlah. Itu. Makanya di tarekat itu mengatakan ketika engkau mimpi ketemu Rasulullah dan dia memanggilmu, maka kau pasti akan berangkat.
Makanya saya wasiatkan baca salawat Bu 1 kali, baru baca Allahumma rzuqni ziyaratal haramain 7 kali di sujud terakhir. Insya Allah akan diberikan rezeki. Sudah hafal? Jangan pikirkan bilang dari mana uangnya, ada saja. Insya Allah. Itu kuncinya. Tapi kalau mau naik umrah cepat Bu, ada, layani suami dengan sempurna. Iya, siapa yang melayani suaminya dengan sempurna dan suaminya merasa puas, maka baginya 1 pahala umrah, kata Nabi. Makanya bapak-bapak kalau mau hobi istrinya, mau umrah sayang, ini ya, itu kuncinya. Kemudian saya wasiatkan yang paling pokok dalam kehidupan Pak Bu, sedekah dan zakat. Saya lihat di luar panen Pak ya, panen. Panen. Ingat, kalau padi itu zakatnya 5%, bukan 2,5. 5%. 763. Sebenarnya 62,8 kilogram itu sudah kena zakat 5%. Ingat Bu ya, zakatnya pertanian itu agak besar. Magai, karena memang sedikit yang ditanam, banyak yang didapat. Si pante minapano 10 karun adupah. Ya kok Pak Galu mak dareke itu tidak boleh. Aja tak dareke Pak. Ya kini 10 karun tapano na si pante minta dupa na paki mak dareke. Si pante na pano 10 karun na dupa na pemakala cede ni dupa mana ka masa cede na si pante itu mampu ini. Makanya bersyukurlah. Dan ingat, saya sampaikan, padi itu Pak dari Nurul Muhammad. Makanya orang tua dulu mengatakan manurung. Sebenarnya mapadendang itu ada kaitannya. Magina sengimah kada manurung, karena satu-satunya yang bisa dikawinkan itu sama dengan manusia yang bisa kawin itu adalah padi. Saya pernah tanya. Makanya beras ketan, kenapa ada beras ketan itu silang. Arti yang pertanian paham betul itu. Kemudian orang yang makan beras itu pasti kulitnya itu mengkilat. Makanya Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand itu semua kulitnya itu mengkilat. Tapi lihat orang yang makan gandum, makan roti, makan coklat, itu kadang bintik hitam. Itu nurnya padi itu luar biasa Pak. Kemudian ini barakah. Saya ingin kasih rahasia barakahnya padi. Apa? Berapa kali orang menanam Pak di sawah dalam 1 tahun? 2 kali atau 3 kali di sini? 2 kali ya? Kedua mesti tahu. Iya. Siaga egan na tahu ko kampota. Siaga lon na galung. Siaga ilupa. Siaga teman reseso. Kenapa tidak habis-habis? Tanah mana wigar? Siaga mikaru na dupa tahu. Na siaga kiman reseso katelu. Na siakaru minadupa tahu. Kenapa tidak habis-habis itu? Nah kedua mesti tahu menre asewe. Itu namanya barakah. Saya kasih tahu, kalau tidak mau hitung itu karena mungkin berat. Saya kasih tahu. Anjing, kucing tidak ada yang makan. Anaknya kadang 5, kadang 7, kadang 8. Tidak ada yang sembeli kucing. Kenapa tidak banyak-banyak? Kambing, setiap ada orang akikah disembeli 2 atau 1. Hampir setiap hari disembeli. Anaknya kambing 2 tahun, 1 tahun lagi baru bisa dimakan. Tak 2 anaknya 1 ekor kambing. Kenapa tidak bisa habis-habis? Coba. Ini yang kadang orang tidak tahu yang dinamakan barakah. Iya. Makanya kalau ada mengatakan dunia mau kiamat, saya tidak percaya. Kenapa? Saya dapat hadis Nabi. Selama masih ada 2 binatang ini, jangan khawatir, dunia tidak akan kiamat. Tapi ketika binatang ini sudah tidak ada,
berarti Allah tidak menginginkan hambanya lagi ada yang hidup di muka bumi. Apa? Yang pertama kambing, yang kedua sapi dengan unta. Ya natat dia na bembe macawi ni kama limot. Ya nami kamu pak belum bembe jamu sama selam. Iya, saya yakin betul itu Pak. Itu hadis Nabi. Iya. Tidak kere. Mangake kita nagere bembe, syukuran kita magere bembe itu. Kenapa tidak habis-habis? Padahal tasi tahu ngipiara lebih, napa wadi ngigere, nata dua mi anak. Nah berapa orang lahir dalam satu hari? Kenapa tidak habis-habis? Itu karena barakah. Coba lihat kucing, tak ke 10 anak, 7 anaknya, minimal 5 anaknya kucing. Tidak pernah disembelih, tapi kenapa tidak banyak-banyak? Itu Allah sudah mengatur keberkahan dari langit. Ini yang kadang kita tidak perhatikan dalam kehidupan. Makanya upasani tadi saya mengatakan bersedekah. Aja sama seke Bu, Bu. Jangan kikir. Nah sabaya tu sama seke dia kagak pojing. Nah moto seke cecatun. Iya. Iya. Ya kung kataw maseke nasa seke patiyado padaliwa pi seke nalena. Iya. Iya tahu mabasa, makai kataw pojing. Ya ko mate tahu mabasa pak teritaw tak kajan na labay tahu kanjay. Ya ko tahu seke mate dia kagak tahu teri. Sikat biban. Asal laba nih. Iya, dia kagak tahu rantai madece nih. Iya kau tahu seke pada sisa rantai madece na. Lauki kibure masyarakat buru dibaca asana. Ya nu, oh seke pada saya padahal buru di buku-buku na. Makanya jangan kikir. Bu, Bu, hati-hati emasnya banyak, baru sedekahnya sedikit. Ini kemakun re melupur rantai na kalau sabun pas sedekah. Tidak ada sih. Hah? Mega, hati-hati Bu, emasnya jangan itu. Oh, pamulu kalau tuh si kudu. Gimana kudu? Kita nih tidak tahu itu kasur macam ni boleh. Wah, ini dia nukul tu dikit itu boleh kan? Oh, cici nasi sabu-sabu, kemalasa itu Pak. Itu kan apa ya? Senangnya otomatis tas. Iya, hati-hati Bu. Ya komate kita ni modri malu. Iya. Bini kedua malu, istri kedua. Masa dia nak lakai, nak bini lakai tak komate tuki lagi melo mambaynya pelai tuki. Ah, sebenarnya dah. Tuki lagi melo mambaynya apalagi komate ki. Coba kada lewat tadi matu Pagi tempat-tempat. Tadi kada matu lakai tan. Pak, kira-kira mak bayi itu komate kak? Kali nggak makan terus ini tak? Iya, iya, ini itu jawabannya. Iya, makanya berdoa. Kita siapkan bekal yang baik. Usahakan yang kapasitas kata. Namun dosa rupiah sesuai yang penting kapasitas kata. Biarkan malaikat setiap hari mendoakan kita. Jangan malas sedekah. Utamanya zakat juga harus dijaga. Komeki pak berakai kampung. Orang miskin itu ada setiap tempat. Dia ada kampung, dia ada kesisinya. Orang miskin itu dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Nasabak ya ko dia atau kasiasi. Madosa itu sogi nasabak dia nasu orang parana untuk zakatnya. Jadi situ karena orang miskin itu adalah menyelamatkan orang kaya. Jadi aja tak kada di tau sogi nalai dia cengang kakak salama itu kasiasi. Tidak, itu kebalikan. Nalai dia cengang kata kasiasi karena adanya orang miskin maka orang kaya tidak masuk neraka. Karena ketika zakatnya tidak tersalurkan maka orang kaya akan masuk neraka. Tapi orang miskin ketika tidak terima zakat dia tidak berdosa. Coba. Makanya kung kagak kali ini tahu kasih siat terima kasih kiko na terima. Terima kasih banyak kau terima zakatku. Ilau doang nggak usah lama karena doanya lebih cepat dijaga. Paham Bu? Aja tuh sini kunci kita hari ini. Maka dari itu jangan bersedekahlah dengan tetangga kalau mau hidupnya selalu berkah dan jauh dari penyakit. Makanya kau kata sama jadi rasa tahu sikit. Tegal kowe. Tabawangi bali bola ke mana sudah malunrak tu nandre tahu. Ya kung kagak ada lagi pasti malunrak karena sudah didoakan oleh malaikat. Jadi kumeki malunrak gagayan re kasih datang itu kuncinya. Kamu mah kaya na berarti teman nasubali kung kana subali na lingi kamu mabulu duro na makakaya ko mapere. Kenapa? Karena malaikat sudah mendoakan. Dan kalau mau jauh dari penyakit, makanlah sesuatu
yang disedekahkan orang, insya Allah menjauhkan dari penyakit. Itu hakikat orang yang bersyukur. Si lele mak beli bola, yuko mak kopai, marah di si lele tahu, makan, nasabah angka lama di tahu seke, kulkas, kulkas sepak lama di tahu seke, melibali tahu, napa tapi kulkas dua, dan suci di macalah makanan di pasuk, beli bola naman di rada, di nali, lama di tahu seke, dimakan makan ratu pak. Pacama ya komedi ini datu na tahu seke ya nang kamaku may dua bulukas o kumulana datu seke itu kan apa ya makdepet kalau mana bulukas jika dari ini beli bolana dia nanti namiga langsung masuk ko dia tahu si salah karena itu makanya si leleki matero komedi mambaraka tutungan tak dijauhkan dari penyakit. Yang terakhir penutup saya wasiatkan tilau doang Pak Desa dengan keluarganya, Pak Camat, Pak Kapolsek, pemimpin. Kalau tahu situngan Pak Denawat di Masjid Jamatilro. Nomor si di Pak Desa. Nomor 2 Pak Imam. Nomor 3 Pak Camat. Matinro mana piraya dan apa di Matinro. Ya kong karaya na magala makandap manrasi Pak Camat. Mak Doni. Kalau tidur cepat, bangun tengah malam, doakan. Tilau doang di sini isa na kampung na pasalamat ko Allah Ta'ala. Tilau doang ini pada sini. Jadi itu nak kada imam kepala desa dengan camat ajak tatinro kode cacene di kampung yang kepitu. Agama nana kasalimpuri 7 kali doa pak kampung yang nak pakai tatinro. Supaya apa? Napa tenang ipong Allah Ta'ala isa na kampung yang pak barakah. Itulah pemimpin yang hakiki. Karena dia bisa memimpin masyarakatnya di saat dia tenang. Itu kuncinya. Iya maka apa ukuran itu pigo ya. Imam pada guru mas sudah zaman. Milodo itu namanya sahami. Apa dia bilang begini? Iya. Entah kau imam capai padongan namanya sana mau. Yang rumah mau. Tapi tak tahu mak imam amin tega ke imam gitu mak mungkin tega apa jelasannya. Iya makanya saya wasiatkan makan jaki komilodong makanya saya serahkan untuk doanya kepada Sohibul Wilayah yang mewakili Bapak Kecamatan Labakan dalam penyuluh yang insyaallah akhirul kalam wallahul a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak penyuluh pikir insyaallah. Alhamdulillah, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Muqam Andre Guruta pemuari ini ingin diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Betapa banyak ilmu dan hikmah yang beliau sampaikan. Olehnya itu mudah-mudahan bisa